Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Perancangan Rekayasa Perangkat Lunak Pemesanan Tiket Bioskop Berbasis Web. Berikut nama anggota kelompok kami. Di sini ada Muhammad Sandi Bukusu, kemudian ada saya sendiri Mila Restiani, dan kemudian ada rekan saya Muhammad Lia Ramadan. Selanjutnya itu adalah latar belakang, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi, TIK telah merambah ke berbagai bidang kehidupan, sarana komunikasi berkembang sangat pesat, dan dengan dimungkinkan untuk dengan mudah mendapatkan informasi dari telepon kabel, telepon seluler, hingga satelit yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, dapat dengan mudah memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang ditandai dengan hadirnya beberapa perangkat komunikasi yang canggih. Dengan perkembangan ICT, setiap orang dapat mengelola, memproduksi, serta mengirimkan ataupun menerima segala bentuk pesan komunikasi di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang waktu. Next. Kemudian di sini ada ruang lingkup. Permasalahan yang dihadapi oleh pemesanan tiket bioskop adalah pelayanan antrian pembelian tiket film yang masih dilakukan secara manual atau offline, sehingga banyak pengunjung yang menunggu lama antrian tersebut dan menyebabkan pengunjung kehabisan tiket film yang diinginkan. Oleh sebab itu, maka kelompok kami tertarik untuk membangun suatu perancangan sistem informasi pemesanan tiket berbasis website. Pembahasan yang akan dilakukan mengenai perancangan pelayanan informasi jadwal, penayangannya film, dan cara pemesanan tiket secara online. Layanan ini berfungsi sebagai suatu media informasi antrian bioskop dengan pelanggan, yang dapat membantu pelanggan dalam memperoleh jadwal tayang bioskop, pemesanan tiket secara online. Selanjutnya itu ada metode pengembangan tahapan-tahapan model waterfall pada pemesanan tiket bioskop berbasis website. Yang satu ada recruitment definition, mengidentifikasi keperluan dan spesifikasi sistem untuk memesan tiket bioskop. Ini termasuk fitur seperti pilihan film, jadwal tayang, jumlah tiket, pemilihan tempat duduk, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sistem and software design, perancangan sistem, identifikasi komponen utama sistem, seperti antarmuka pengguna, manajemen pemesanan, dan integrasi dengan sistem pembayaran, tentukan arsitektur umum sistem. Kemudian ada perancangan database, desain struktur database untuk menyimpan informasi tiket, film, pengguna, dan lain-lain. Rancang skema database dan relasi antar tabel. Yang ketiga ada implementation and unit testing, menulis kode berdasarkan rancangan yang telah dibuat, membangun modul atau komponen sistem sesuai dengan spesifikasi. Pastikan setiap langkah pengkodean mencerminkan desain yang telah ditetapkan. Tim pengembangan mulai membangun sistem berdasarkan desain yang disetujui. Ini termasuk menulis kode aplikasi konfigurasi pada database yang menggunakan MySQL. Yang keempat ada integration and system testing. Setelah implementasi selesai, tim QA (Quality Assurance) mulai memuji sistem. Mereka memastikan pengoperasian fungsi yang benar dan tepat, termasuk memeriksa film, memilih jadwal, memilih kursi, dan memproses pembayaran. Dan yang kelima ada operation and maintenance. Setelah sistem diuji dan dinyatakan siap, sistem dapat diimplementasikan untuk digunakan oleh pengguna akhir. Tim operasional yang akan memelihara sistem untuk memastikan kinerja tetap optimal. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Di sini ada pendaftaran pengguna. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan menyediakan informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Kemudian di sini ada pemilihan film.
Pengguna harus dapat menelusuri daftar film yang sedang tayang, melihat sinopsis, dan melihat jadwal pemutaran. Kemudian di sini ada pemesanan tiket. Pengguna harus dapat memilih film, jadwal, dan jumlah tiket yang ingin dibeli. Sistem harus dapat mengkonfirmasi ketersediaan tiket. Selanjutnya ada pembayaran. Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran elektronik. Dan yang terakhir ada konfirmasi pemesanan. Pengguna dan sistem harus menerima konfirmasi pemesanan melalui email atau SMS. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja. Sistem harus memberikan respon cepat terhadap permintaan pengguna. Waktu pemuatan halaman web untuk pemilihan film dan pembayaran harus kurang dari 3 detik. Kemudian ada keamanan, data pengguna dan informasi pembayaran harus dienkripsi untuk menjaga keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi yang kuat. Kemudian ada dukungan multi-platform. Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan ponsel pintar. Kemudian ada skalabilitas. Sistem harus dapat menangani lonjakan lalu lintas selama periode sibuk seperti saat perilisan film populer. Kemudian ada dokumentasi. Menyediakan dokumentasi yang lengkap untuk pengguna dan pengembang, menyertakan panduan pengguna untuk memudahkan penggunaan sistem. Selanjutnya ada ketersediaan, menjamin ketersediaan sistem minimal 99% selama jam operasional. Kemudian ada kemudahan pengguna, antar muka pengguna harus ramah, pengguna dan mudah dinavigasi, proses pemesanan tiket harus sederhana dan mudah dipahami. Kemudian ada kemudahan pemeliharaan. Sistem harus memiliki mekanisme pemantauan kinerja dan pencatatan log untuk memudahkan pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada desain sistem. Next. Di sini ada desain sistem, use case, pemesanan tiket bioskop berbasis website. Yang pertama, pelanggan melakukan login, kemudian verifikasi password. Jika ada kesalahan pada tampilan, maka akan muncul tampilan kesalahan pada tampilan. Kemudian pelanggan mencari film, kemudian pelanggan memesan tiket, lalu pelanggan memilih jadwal, kemudian pelanggan memilih kursi, lalu pelanggan memilih pembayaran, kemudian pelanggan memilih metode pembayaran, lalu admin mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian di sini ada spesifikasi use case, nama use case deskripsi, beli tiket use case ini menyediakan layanan pembelian tiket bioskop berbasis website. Nama use case aktor, beli tiket pelanggan dan admin. Nama use case precondition, beli tiket login. Post condition, beli tiket pelanggan melakukan login, pelanggan memilih cara pembayaran, pelanggan melakukan check out. Kemudian nama use case relasi, beli tiket, enten dari login. Nah, kemudian di sini ada skenario use case, aksi aktor. Satu, pelanggan melakukan login, kemudian reaksi sistemnya, sistem menyimpan login dan password. Kemudian aksi aktor, pelanggan melihat kesalahan tampilan, kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan kesalahan yang terjadi pada tampilan. Kemudian aksi aktor, pelanggan mencari film, kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan berbagai macam film pada tampilan. Kemudian aksi aktor, pelanggan melakukan pemesanan tiket, kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan film yang dipilih, jumlah tiket, jam tayang, hari tanggal, teater, dan total harga. Aksi aktor, pelanggan memilih jadwal, kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan jadwal film dan harga tiket yang ditawarkan. Aksi aktor, pelanggan memilih kursi, kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan tampilan kursi pada screen area. Kemudian aksi aktornya, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan pilihan. Kemudian aksi aktor, pelanggan memilih metode pembayaran, kemudian reaksi sistemnya, metode pembayaran. Kemudian aksi aktornya, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan halaman checkout dan akan tampil beberapa metode pembayaran. Aksi aktor mendapatkan kode, barcode, dan selesai, kemudian reaksi sistemnya,
sistem memproses pembayaran, dan memberi kode barcode. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Bia Ramadan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dela Rizani. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Lalu selanjutnya itu ada kedua activity diagram. Di sini terdapat pelanggan, sistem, dan juga admin. Yang langkah pertama itu pelanggan melakukan login dan sistem akan memverifikasi password. Jika salah atau invalid, ada kesalahan tampilan dan mengulang lagi ke halaman login. Lalu jika valid, langsung ke membantu film yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya pelanggan memilih film dan setelah memilih film langsung ke admin memeriksa film dan kursi. Dan sistem akan membantu jadwal, memilih jadwal, pelanggan memilih jadwal dan jika jika sudah memilih jadwal, lanjut ke memberi jadwal dan kursi. Namun jika belum pasti, bisa membatalkan pesanan dan kembali lagi ke memilih film. Selanjutnya itu setelah memberi jadwal dan kursi, lalu memilih kursi pelanggan. Dan si admin melakukan konfirmasi jadwal dan kursi, lalu sistem akan membantu metode pembayaran dan pelanggan memilih metode pembayaran. Setelah itu pembayaran dan admin mengkonfirmasi pembayaran dan sistem pemesanan berhasil. Selanjutnya ada diagram sequence. Di sini terdapat pelanggan, lalu web pemesanan tiket bioskop, login jadwal film, jadwal pemesanan, verifikasi ketersediaan, harga total, pembayaran, dan konfirmasi pemesanan. Di sini pelanggan yang pertama langkahnya membuka web dan langsung menampilkan halaman dashboard di web pemesanan tiket bioskop. Selanjutnya melakukan login dan setelah melakukan login, pelanggan menerima pemilihan film dan mengisi detail pemesanan. Setelah mengisi detail pemesanan, pelanggan menerima informasi pemesanan dan juga memeriksa ketersediaan tiket. Lalu nanti pelanggan diberikan informasi harga dan juga melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, nanti sistem akan mengeluarkan konfirmasi pemesanan. Dan setelah itu, pelanggan menerima konfirmasi pemesanan. Di sini selanjutnya ada diagram flash, yaitu terdapat pembayaran, yang dimana ada ID pembayaran, metode pembayaran, dan juga total pembayaran. Lalu selanjutnya ada admin, yang dimana ada ID admin, username, dan password. Lalu ada kursi, yang dimana ada ID kursi dan nomor kursi. Lalu selanjutnya ada film. Di sini film terdapat ID film, judul film, deskripsi, dan juga durasi. Lalu selanjutnya ada jadwal. Terdapat ID jadwal, waktu, dan tanggal. Lalu di bawahnya lagi ada tiket. Terdapat ada ID tiket, harga, dan juga stok. Lalu lanjut ke pemesanan. Ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan status. Lalu selanjutnya ada login, ID login dan password, dan yang terakhir pelanggan. ID pelanggan, nama, alamat, dan email. Di sini ada diagram komponen. Yang pertama itu ada login. Nanti login ini menunjukkan ke bisa login admin dan juga login pelanggan. Setelah di login pelanggan, bisa lanjut ke menu pesanan. Dan juga bisa setelah menu pesanan bisa langsung pembayaran dan juga tiket bioskop. Lalu yang di login admin ada terdaftar pesanan, lalu struk, dan juga tiket bioskop. Selanjutnya ini ada development diagram.
yaitu terdapat web server, database server, dan juga PC client. Di web server ini terdapat tiga menu, yaitu menu utama, pembelian, dan juga pembayaran. Dan di database server ada MySQL database dan juga PHP MyAdmin. Dan yang terakhir ada PC client, itu bisa digunakannya menggunakan web browser dan juga application. Nah, di sini terdapat desain database. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, ini desain untuk arsitektur sistem. Terdapat handphone dan juga laptop, lalu menunjukkan ke website, dan pemesanan tiket, barcode, lalu mesin penukaran tiket, dan masuk ke bioskop. Ya, di sini terdapat tujuan dan manfaat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka kami akan merancang website pendaftaran tiket film secara online untuk membantu calon konsumen dalam melakukan pendaftaran tiket dengan lebih mudah. Maka kami akan mencoba membuat aplikasi berbasis web untuk memudahkan pembelian tiket film, yang dimana dapat memberikan manfaat kepada konsumen, yaitu bisa membantu dan mempermudah pengunjung mendapatkan tiket, dan pengunjung bisa memesan tiket sehari sebelum ditayangkan film. Oke, untuk desain antarmuka pengguna akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Sandi Bungkus. Baik, terima kasih Dia Gamadan. Lalu selanjutnya ada desain antarmuka pengguna. Di sini ada tampilan halaman login pengguna atau admin, yaitu terdapat pemesanan tiket bioskop, untuk login, untuk mengisi email dan password. Selanjutnya, dia next. Lalu di sini ada tampilan halaman dashboard pengguna. Seperti ini contohnya. Next. Lalu di sini ada tampilan halaman deskripsi film. Ada judul film, jenis film, produser, sutradara, penulis, produksi, dan cast. Next. Lalu di sini ada tampilan halaman jadwal film. Next. Lalu di sini ada halaman pilih bangku. Next. Dan di sini ada halaman ringkasan untuk order. Next. Lalu di sini ada halaman dashboard admin. Next. Dan di sini ada tampilan halaman data master admin. Next. Oke, di sini ada pengujian white box dan black box. Yang pertama pengujian white box. Lalu pertama pelanggan melakukan login. Setelah itu pelanggan akan menginput username dan password. Lalu sistem akan mengecek login. Jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika benar, maka sistem akan langsung masuk ke dalam halaman utama. Setelah itu pelanggan akan memilih film dan jadwal. Lalu pelanggan akan memilih kursi. Setelah itu pelanggan masuk ke halaman pembayaran. Lalu pelanggan memilih metode pembayaran. Lalu pelanggan akan mengkonfirmasi pembayaran. Jika batal akan kembali ke dalam halaman utama. Jika lanjut akan memberikan barcode tiket. Sistem akan memberikan barcode tiket dan selesai. Lalu yang kedua ada pengujian black box. Nomor 1, test case, yaitu melakukan input username dan pass untuk login. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman utama, dan hasil yang diperoleh yaitu web menampilkan halaman utama. Keterangannya sesuai. Lalu yang kedua, test case, melakukan kesalahan saat input username dan pass.
Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan peringatan bahwa username atau pas salah. Lalu hasil yang diperoleh menampilkan peringatan bahwa username atau pas salah dan keterangannya sesuai. Lalu yang ketiga, memilih film dan jadwal film yang tersedia. Hasil yang diharapkan menampilkan halaman film dan jadwal. Dan hasil yang diperoleh yaitu menampilkan halaman film dan jadwal. Keterangannya sesuai. Lalu yang keempat, memilih kursi yang tersedia. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman pilihan kursi dan hasil yang diperoleh yaitu menampilkan halaman pilihan kursi. Keterangannya sesuai. Lalu yang kelima, melakukan pembayaran. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman metode pembayaran. Hasil yang diperoleh yaitu menampilkan halaman metode pembayaran. Keterangannya sesuai. Next. Lalu di sini ada implementasi dan pemeliharaan. Yang pertama, implementasi sistem ke lingkungan. Implementasi sistem ke lingkungan, implementasi sistem pemesanan tiket bioskop berbasis web ke dalam lingkungan yang nyata melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan tambahan. 1. Pemilihan lingkungan hosting. 2. Basis data. 3. Backup dan pemulihan. Lalu yang kedua ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem pada pemesanan tiket bioskop berbasis web merupakan aspek kritis yang memastikan kinerja yang optimal, keamanan, dan kelancaran operasional aplikasi. Yang pertama ada pemeliharaan rutin, yang kedua ada pemantauan kinerja, dan yang ketiga ada uji pembaruan dan pemeliharaan. Next. Lalu di sini kesimpulan kami, dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dalam melakukan penelitian, perancangan rekayasa perangkat lunak, pemesanan tiket bioskop berbasis web, berhasil dikembangkan menggunakan metode waterfall, di mana ada 3 tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan rencana, tahapan desain, dan terakhir tahapan implementasi. Teknik UML atau Unified Modeling Language digunakan untuk merancang dan mendesain website ini. Oleh karena itu, metode perancangan UML dapat digunakan sebagai metode yang efektif dalam merancang website karena keseluruhan struktur aplikasi yang ditunjukkan pada diagram dapat dijelaskan dalam UML. Website yang kami buat berhasil menciptakan sistem pemesanan yang sederhana dan minimal terstruktur. Pengguna dapat memesan tiket bioskop yang tersedia pada website dengan memasukkan detail yang diminta dan menyimpan hasil pemesanan. Untuk menjamin keamanan data, admin dapat dengan mudah mengakses informasi pesanan dari halaman admin dengan melakukan login terlebih dahulu. Dari hasil pengujian sistem, dapat dipastikan bahwa penelitian perancangan rekayasa perangkat lunak pemesanan tiket bioskop berbasis web ini telah berhasil dibangun dan diimplementasikan. Maka dari itu, aplikasi hasil pembangunan siap dikembangkan untuk jaringan luar jika diperlukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.